Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Dako Firmansyah dari kelas MB 4404 dan NIM 1401204493. Saya di sini akan menjelaskan biaya modal dan struktur modal. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Keputusan pendanaan, kewajiban dan ekuitas. 1. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Dan yang ketiga, saham preferen. Saham preferen adalah saham atau yang bisa kita sebut saham istimewa, merupakan jenis saham yang memberikan pendapatan tetap berbentuk dividen. Dan nomor 4 adalah ekuitas umum. Ekuitas umum adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas dalam neraca. Slide selanjutnya. Keputusan investasi. Aktiva. Aset lancar. Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang mana penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari 1 tahun. Dan aset tetap adalah aset yang berwujud dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 tahun. Slide selanjutnya. Keuangan perusahaan. Biaya modal adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh suatu dana yang berasal dari pihak perusahaan, saham preferen, dan juga laba ditahan dana suatu investasi ataupun operasional perusahaan. Struktur modal. Struktur modal adalah jumlah utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional dan pembelian aset perusahaan. Struktur modal itu ya bisa kita saham preferen dan ekuitas umum. Biaya modal itu tingkat pengembalian sekuritas adalah keuntungan dari investasi dan bisa untuk investor juga. Tingkat pengembalian yang sama adalah biaya penggalangan dana yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, untuk manajer keuangan. Dengan kata lain, biaya penggalangan dana adalah biaya perusahaan, biaya modal. Perusahaan dapat meningkatkan modal. Obligasi, saham preferen, saham biasa, masing-masing menawarkan tingkat pengembalian kepada investor. Pengembalian ini adalah biaya ke perusahaan. Biaya modal sebenarnya mengacu pada biaya modal tertimbang. Biaya rata-rata tertimbang dari sumber pembiayaan. Biaya hutang, tingkat pengembalian dibutuhkan oleh investor disesuaikan untuk biaya flotasi setiap biaya yang terkait dengan penerbitan obligasi baru. Disesuaikan untuk pajak. Biaya hutang sebelum pajak ini adalah rumus yang bisa kita lakukan untuk mencari hasil bersih hutang dan harga obligasi biaya flotasi. Bisa kita
lihat sama-sama ini rumusnya. Dan selanjutnya ini adalah biaya hutang setelah pajak K after tax sama dengan K before tax 1 kurangan T. Biasa preferen K after tax sama dengan K before tax 1 sama dengan T. NP harga PS dikurangi biaya flotasi. Biaya ekuitas umum dan rumusnya adalah CAPM atau biaya ekuitas sama dengan RF tambah dalam kurung RM kurangi RF dalam kurung. Ada dua sumber common equity, yaitu ekuitas bersama internal atau pendapatan yang disimpan, dan yang kedua ekuitas bersama eksternal, penerbitan saham biasa baru. Biaya ekuitas internal itu after tax sama dengan KD before tax 1 kurangi T, atau D1 sama dengan D0 dan 1 tambah G. Kemudian penetapan harga aset modal atau CAPM. CAPM memberikan dasar untuk menentukan tingkat kedua yang diharapkan atau diminta investor dari berinvestasi di saham biaya perusahaan. Keuntungan CAPM yaitu satu, modelnya sederhana dan mudah dijangkau dan diterapkan. Model variabel sudah tersedia dari sumber pabrik dengan kemungkinan beta untuk perusahaan kecil dan atau perusahaan swasta. 2. Karena modal tersebut tidak bergantung pada dividen atau model apapun. Ini asumsikan tingkat pertumbuhan dividen. Notasinya adalah KG sama dengan biaya tingkat bebas risiko ekuitas, KRF umum internal, KM pengembalian pasar yang diharapkan, lagi risiko sistematis saham biasa atau beta. Biaya ekuitas eksternal itu KD after tax sama dengan KD before tax 1 kurang T, atau KD after tax sama dengan KD before tax 1 kurang T. Biaya modal rata-rata tertimbang, baik average cost of capital adalah rasio keuangan yang menghitung biaya keuangan perusahaan untuk memperoleh aset dengan membandingkan struktur utang dan ekuitas bisnis. Dengan kata lain, rasio ini mengukur bobot dan biaya yang sebenarnya dari utang dan pengumpulan dana ekuitas untuk mendanai pembelian aset dan ekspansi modal baru berdasarkan tingkat struktur modal dalam perusahaan saat ini. Slide selanjutnya, rumus WSCC biaya modal tertimbang hanyalah biaya rata-rata tertimbang dari semua sumber pembiayaan. KD after tax sama dengan KD before tax 1 kurang T. Notasinya yaitu W atau bobot total nilai pasar, target struktur modal biaya, KD hutang setelah pajak, KPS biaya saham preferen, KCS biaya laba ditahan, KNCS biaya penawaran saham biasa baru. Kekurangan WSCC yaitu sampel perusahaan dalam industri tertentu, mungkin termasuk perusahaan yang tidak cocok dengan perusahaan atau salah satu divisinya. 2. Divisi yang dianalisis mungkin tidak memiliki struktur modal yang serupa dengan sampel perusahaan dalam data industri. Yang ketiga, itu perusahaan dalam industri yang dipilih yang digunakan untuk mewakili risiko divisi mungkin bukan cerminan yang baik dan dari risiko proyek. Yang keempat itu perusahaan pembanding yang baik untuk divisi tertentu mungkin sulit ditemukan. Sebagian besar perusahaan pabrik melaporkan beberapa lini bisnis
Namun setiap perusahaan diklasifikasikan ke dalam satu kelompok industri. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.